Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adar Munia Manatullah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mereview film yang diadaptasikan dari kasus kisah nyata yang berjudul The China Hustle, yang mana film ini dirilis di tahun 2017 yang disutradarai oleh Jed Roystein. Film ini mengungkapkan skandal besar dalam dunia bisnis yang melibatkan berbagai perusahaan Cina yang go public di pasar Amerika melalui praktik yang meragukan. Oke, yang pertama, bagian pengenalan konsep. Film ini dimulai dengan pengantar singkat tentang bagaimana perusahaan-perusahaan Cina menggunakan berbagai metode untuk terdaftar dalam bursa saham. Salah satunya metode yang sering digunakan adalah reverse merger. Sekedar informasi, merger adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta mengakuisisi sebuah perusahaan pabrik yang terdaftar di bursa saham, sehingga perusahaan swasta tersebut menjadi perusahaan pabrik tanpa harus melalui proses Initial Public Offering atau yang disingkat IPO, mana perusahaan Amerika Serikat yang sudah ada tetapi tidak aktif mengakuisisi perusahaan Cina, sehingga perusahaan Cina tersebut bisa diperdagangkan di bursa saham Amerika Serikat tanpa harus melewati proses IPO yang ketat. Bagian kedua, pencarian investasi. Film ini menggambarkan bagaimana investor Amerika Serikat tertarik dengan saham-saham perusahaan Cina ini karena potensi pertumbuhan yang besar di pasar Cina. Mereka mendengar cerita-cerita sukses tentang perusahaan-perusahaan yang berada di Cina yang terus berkembang pesat dan yang meraup keuntungan yang besar. Dan kita bisa dilihat sekarang Cina mendominasi perekonomian dunia yang ke nomor 2. Oke, yang selanjutnya, sejumlah analisis keuangan mulai menunjukkan tanda-tanda skeptisme terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang baru terdaftar di bursa saham Amerika Serikat. Mereka mencurigai laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini karena ada ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kenyataan di lapangan, seperti penjualan yang terlalu tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan. Termasuk perusahaan panel surya yang tidak benar-benar membangun panel surya, perusahaan farmasi yang menjual obat-obatan palsu, dan perusahaan pertambangan yang tidak memiliki tambang. Yang selanjutnya, film ini mewawancarai beberapa orang yang terlibat di penipuan tersebut, termasuk bankir, investor, pengacara. Orang-orang ini berbicara tentang bagaimana mereka tertipu oleh perusahaan Tiongkok dan bagaimana mereka membantu memfasilitasi penipuan tersebut dan mengikuti perjalanan sejumlah analisis keuangan independen dan aktivis investor yang memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka melakukan investigasi yang mendalam, termasuk kunjungan ke pabrik dan wawancara dengan mantan karyawan. Hasil investigasi mereka mengungkapkan bahwa banyak perusahaan
di Cina melakukan praktek-praktek curang seperti menciptakan laporan palsu dan memanipulasi angka-angka keuangan dan lain-lain. Di dalam film ini juga menyoroti dampak buruk dari skandal ini pada para investor Amerika Serikat yang telah menginvestasikan uang mereka dalam saham-saham perusahaan Cina. Ini banyak dari mereka kehilangan uang dalam skandal ini. Sementara beberapa perusahaan investasi dan individu yang terlibat dalam skandal ini tetap mengambil keuntungan besar. Seiring dengan terungkapnya skandal ini, otoritas regulasi Amerika Serikat memulai tindakan hukum terhadap beberapa perusahaan Cina dan individu yang terlibat dalam penipuan tersebut. Film ini menggambarkan perjuangan para investor untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan kerugian mereka. Dapat kita simpulkan, dalam film The China Hustle yang menggarisbawahi perlunya lebih banyak pengawasan dan transparansi dalam pasar saham, serta pentingnya kewaspadaan para investor dalam potensi penipuan dan praktik-praktik curang dalam dunia bisnis. Film ini bertujuan untuk mengedukasi pemirsa tentang resiko yang terkait dengan investasi dalam perusahaan-perusahaan yang mungkin terlibat dalam praktek penipuan, dan mengingatkan bahwa meskipun pasar saham menawarkan peluang, tetapi juga memiliki risiko yang harus dipahami dengan baik oleh para investor. Berikut adalah beberapa poin penting dari film. Yang pertama, pasar saham Tiongkok jauh lebih kurang diatur daripada pasar saham Amerika Serikat yang memudahkan perusahaan-perusahaan curang untuk mencatatkan saham mereka di bursa saham Amerika. Yang kedua, perusahaan Tiongkok yang curang sering menggunakan metode yang canggih untuk menipu investor, seperti membuat laporan palsu dan memperkerjakan mantan bankir Wall Street untuk memberikan kredibilitas pada perusahaan mereka. Yang ketiga, bankir dan pengacara Wall Street sering terlibat dalam penipuan ini, membantu perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mencatatkan saham mereka di bursa saham Amerika dan menipu investornya. Yang terakhir, pemerintah Amerika Serikat belum banyak untuk menghentikan penipuan ini, dan ada kebutuhan akan lebih banyak regulasi di pasar saham Tiongkok dan bank-bank Wall Street dan pengacara yang membantu perusahaan-perusahaan curang ini. Cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.